detik-detik terakhir akhirnya kita bisa jalan-jalan ke Shanghai berdua. Oke, teman-teman, kenalkan saya Iwet. Saya menjalankan bisnis ini bersama suami saya yang paling ganteng sak-dunia, Pak Muhammad Saiful Alam. Ya, kenapa saya senang jalan-jalan? Ya, karena asal saya dari ujung timur Indonesia. Kalau misalnya teman-teman itu asalnya misalnya ada yang dari desa atau ada yang dari kampung, ya kan? Misalnya kalau lebaran pulang kampung, mudik pulang desa. Kalau saya enggak, kalau saya dari hutan. Ya, karena ujung timur tuh hutan, bukan kampung, bukan desa, tapi hutan. Jadi sama kayak kemarin Pak Barus ya, kita sama-sama dari timur ya. Gitu. Jadi ketika ada rewardnya alien trip ke luar negeri, ya apalagi Korea, itu negara kesukaan saya karena saya ini senang nonton drama Korea dan artis favoritnya BTS, ya kan, itu saya kejar tuh. Gitu. Sampai Pak Alam bilang, ngapain sih ngejar Korea? Loh, banyak cowok-cowok ganteng mas di sana mas, gitu ya. Gitu ya, bercanda ya, tapi memang bener saya ini senang lihat orang-orang ganteng. Ya. Oke, saya ibu rumah tangga yang tadi didah Mbak Nana, 3 orang anak, 1 kuliah, 2 masih balita. Dulu saya selalu bilang kalau latar belakang saya adalah ibu rumah tangga. Tapi sejak ngobrol-ngobrol sama Pak Jenik, akhirnya saya ganti. Saya ganti latar belakang saya adalah pebisnis alien yang nyambi jadi ibu rumah tangga. Loh, Mewet, kok sekarang disambi jadi ibu rumah tangga? Emang kenapa? Iya, karena Pak Jenik itu merubah mindset saya, bagaimana saya melihat bisnis ini, gitu ya. Jujur, ketika Pak Jenik itu menyarankan Pak Alam, kan menyarankan ya, meminta Pak Alam untuk menjadi MD IT, ya Pak Alam itu butuh support dari saya. Nah, itu hebatnya mentor saya, Pak Jenik, karena saya sama Pak Alam ini mempunyai kepribadian yang berbeda, ya saya sambungin. Pak Alam ini seorang melankolis yang arah ke pragmatis. Jadi ketika bisnis atau hasil itu ada tujuannya adalah hubungan. Sedangkan kalau saya, Mas Jenik itu pinter. Ya, bilang gini, Mbak Iwet, ini begini ini paling enak. Kayaknya kita kalau jalan-jalan ke Jepang ya liburan ya gitu. Saya masih ingat itu. Ya, di rumah di meja makan ya sambil rokokan sama Pak Alam ngopi. Iya Mas Jenik enak wis, ngono wis ayo budal. Ngono. Terus ayo wis hitung-hitung gitu kan. Nah, iya Mas Jenik. Kok mahal ya Mas Jenik ya? Gitu. Nah, pinter Mas Jenik langsung bilang, Pak Alam, itu loh Mbak Iwet loh pengen ke Korea. Ayo Pak Alam, saya butuh Pak Alam jadi MD IT. Nah, langsung, pinter Mas Jenik ya. Langsung Pak Alam ngejar jadi MD IT. Jadi, kalau motivasi Pak Alam itu untuk MD IT nggak terpengaruh. Dipameri Mercy, rumah mewah, atau apa, wes nggak pengaruh sama Pak Alam. Tapi dari Pak Jenik bilang saya butuh Pak Alam untuk menjadi MD IT, pasti dilakukan sama Pak Alam apapun. Gitu. Termasuk saya ketika saya lihat Pak Alam itu butuh saya untuk menjadi MD IT. Nah, saya harus mencari passion saya. Kenapa saya harus mendukung Pak Alam menjadi MD IT? Saya cari karena saya senangnya jalan-jalan. Ya udah, saya senangnya jalan-jalan. Sayangnya tahun ini ya kita nggak ada trip. Nah, tahun depan kita ke Shanghai sama ke Busan. Saya pingin jalan-jalan lagi. Doakan ya, saya bisa ngejar Shanghai 2 tiket. Busannya udah lulus. Oke teman-teman, itu kan namanya sanguin ngelantur. Oke. Kenapa akhirnya saya bisa merubah mindset saya? Karena Mas Jenik bilang gini ke saya, gini, Mbak Iwet, apa itu setelah ini ya, setelah diumumkan Pak Alam jadi Pak Alam dan kita saya jadi MD IT. Mbak Iwet ini sekarang, Mbak Iwet, sekelas sama pengusaha kelas kakap, gitu. Terus aku bilang, loh kok bisa Mas Jenik? Iya, ya, Mbak Iwet kan jadi MD IT, ayo MD IT omsetnya berapa? Oh, 15 miliar Mas Jenik. Nah iya, itu berarti Mbak Iwet itu seperti punya aset, atau Mbak Iwet itu seperti punya mega proyek 15 miliar. Ya, tanpa perlu Mbak Iwet gade kanan kiri. Kan kalau orang proyek besar tuh kan harus punya uang cash on hand ya 15 miliar ya. Gitu. Tapi enggak kan, ayo. Aku mikir, ya benar juga ya. Atau misalnya gini, dan lebih gampangnya Mbak Iwet. Seolah-olah Mbak Iwet ini punya bisnis kos-kosan, ya, yang harga bangunannya itu 15 miliar,
Di situ ada 80 kamar, ya kan? Masing-masing kamarnya itu Mbak Iwet sewakan sekitar 1 jutaan. Ya, kos-kosan elit Mbak Iwet. Gitu kan Mbak Iwet tiap hari berarti dapatnya sekitar 80 jutaan kan lebih. Terus aku mikir, iya benar juga ya Mas Jenik ya. Iya. Sekarang coba Mbak Iwet mikir, di luaran mana, bisnis mana yang selama 4 tahun Mbak Iwet kerjakan, Mbak Iwet bisa punya kos-kosan seharga 15 miliar. Maksudnya bangunan, tanah-tanah semuanya ya. Aku mikir, ya benar juga ya Mas Jenik ya. Kalau 4 miliar, anggap aja 15 bagi 4. Gampang-gampangannya, anggap aja 16 lah. Berarti setahun aku harus nabung 4 miliar ya Mas Jenik. Kalau setahun nabung 4 miliar, berarti 1 bulannya sekitar 500 juta Mas Jenik, 300 juta. Kayaknya nggak mungkin Mbak Mas Jenik. Loh kenapa Mbak nggak mungkin? Loh kalau di rekening ada 1 juta aja tangan sudah gatal untuk belanja-belanja. Apalagi kalau ada notifikasi Shopee ya, namanya perempuan ya, cetek Shopee bisa PO sis, waduh itu wes gatal itu, jadi nggak mungkin. Tapi lewat bisnis ini ya, alhamdulillah itu bisa tercapai. Jadi seolah-olah saya ini punya bisnis kos-kosan ya, yang seharga asetnya 15 miliar. Nah di saat itu saya berpikir, ya juga ya, berarti Mas Jenik, saya sama Pak Alam berarti sekarang miliuner ya Mas Jenik, berarti bukan jutawan lagi ya Mas Jenik ya. Nah, itu kan bercanda ya teman-teman. Saya biasa sama Mas Jenik sama Pak Alam gitu bercanda. Nah itu saya tambah yakin untuk menjalankan bisnis Alien. Yang dulunya kalau ditanya, Wet kamu bisnis apa? Saya ngomongnya Alien sambil malu-malu, Alien gitu kan. Atau misalnya waktu WA gitu, bisnis apa? Itu sekarang kalau misalnya ditanya sama teman-teman saya kasih tebel tuh di WA Alien gitu ya. Nanti ada salah satu agen saya gitu, waktu kita ramaskan nanya, Mbak Iwet bisa apa? Alien. Atau ditanya bisnis apa? Alien. Dulu kan ngomongnya pelan-pelan. Bisnis apa Wet? Bisnis asuransi. Masih malu-malu. Kadang-kadang teman saya tuh wokong kok bilang gini, apa Wet? Bisnis kuaci Wet. Bisnis apa? Bisnis kuaci ngono. Kan menjengkelkan kan? Gitu. Karena persepsi saya dibentuk sama Mas Jenik, dibantu sama Mas Jenik, dikuatkan sama Mas Jenik. Jadi saya sekarang lebih pede gitu. Ya, ini yang saya suka dari Mas Jenik ya. Yang saya suka yang saya pelajari dari Pak Alam juga, walaupun Pak Alam ini punya grup yang besar, walaupun Pak Alam itu MDIT ya, punya penghasilan yang banyak, tapi selalu kontakan atau menjaga komunikasi sama Mas Jenik gitu ya, selalu telepon-teleponan, konsultasi gitu. Saya selalu bilang gini, oh pantesan ya suami saya tuh bisa punya grup yang besar, terus bisa sabar menghadapi persoalan antara grup yang satu sama grup yang lain mesti berbeda. Oh ternyata semuanya ada mentornya. Oh dari Mas Jenik itu saya juga lihat, oh ini ternyata ya ngono ya. Saya belajar juga teman-teman di sini. Jadi karena saya itu pengen selalu mengimbangi cara berpikirnya Pak Alam ya, karena selisih umur kami yang beda jauh, berarti cara berpikir kami juga berbeda jauh. Nah, saya ngimbangi, saya lihat jembatan yang paling enak itu upline saya, Mas Jenik gitu. Ya. Pak Alam itu kan kalau teman-teman mungkin di sini sudah kenal ya, Pak Alam itu kan kalau ngomong kan enak ya, bahasanya saya bilang bahasa tingkat dewa ya. Sedangkan saya ini bahasa-bahasa rakyat jelata, ya ABG gitu. Nah, saya lihat Mas Jenik itu bisa menyembanati antara pemikirannya Pak Alam, biar saya ini nyambung, biar saya bisa mendorong Pak Alam lebih kuat lagi. Jadi itu enaknya teman-teman kalau misalnya punya pasangan yang nggak mendukung, nggak bahas, gunakan orang ketiga, mentor Anda. Gitu. Terus teman-teman, yang saya lihat selama pandemi ya, dari awal pandemi Februari sampai sekarang, yang saya lihat di statusnya teman saya, di Facebook, di WA, di Instagram, itu lucu-lucu loh. Ya, pertama apa? Saya lihat mereka awal-awal mereka posting yang namanya masker sama hand sanitizer. Dulu saya ingat, masker itu kan harganya tuh berapa ya? Sekitar 100 ribu, 200 ribu ya. Terus hand sanitizer yang segini aja mahalnya minta ampun. Tapi sekarang lama-lama masker 5.000 gitu. Mereka mulai berganti namanya bisnis. Ya. Setelah hand sanitizer sama masker, sekarang lagi musim yang namanya sepeda. Mungkin teman-teman tahu ya. Mungkin ini itu apa? Nih. Toko sepeda di Jerman dikatakan tutup usai dagangannya diborong oleh warga Indonesia. Ya,
Kenapa orang-orang bersepeda? Mungkin karena 3 bulan di PSBB sama pemerintah, itu kan badannya naik tuh, gemuk. Nah, termasuk saya kan, karena nggak ngapa-ngapain, makan, akhirnya berat naik 5 kilo. Butuh olahraga menurunkan berat badan. Nah, naik sepeda, ketik. Saya kira sepeda itu murah. Dulu kalau Om Dwi, ya cerita tentang sepeda, pikirannya saya, ya palingan 10 juta, 20 juta. Ketika saya lihat berita ini, saya kaget. Kok bisa sepeda itu seharga sepeda motor Yamaha 56 juta dan itu sepeda lipat. Saya lihat yang beli orang Indonesia. Saya lihat di teman-teman saya, mereka pada punya sepeda Brompton. Saya lihat di statusnya orang-orang di Facebook, di WA, di IG pada punya sepeda ini. Nah, di situ akhirnya saya mikir. Ketika waktu pandemi, saya mikir gini, emang di zaman pandemi seperti ini ada orang yang mau beli asuransi? Kan orang-orang mengatakan angkat tangan semua, bangkrut akibat COVID. Tapi ketika saya melihat berita seperti itu, saya akhirnya terbuka. Oh, berarti tidak semua orang kena dampak. Buktinya mereka masih bisa lihat, masih bisa beli barang puluhan juta. Gitu, ya kan? Berarti mungkin ada yang salah sama saya. Karena saya dulu mensponsori hanya di lingkaran satunya saya. Maksudnya apa? Ya sekitaran dapur, sumur, kasur. Ya ngerti ya, namanya ibu rumah tangga kan sekitar itu. Kalau nggak dapur, ya kalau nggak sumur tuh nyuci-nyuci ya ibaratnya gitu, atau kasur, kamar resik-resik, bersih-bersih gitu. Oh berarti saya harus keluar dari kotak saya harus bisa menaikkan level saya. Oh, bersyukur saya kemarin habis di training nih sama Mas Jenny kan tentang bagaimana saya membuka paradigma saya melihat bisnis ini secara lebih luas gitu. Akhirnya beberapa minggu kemarin saya ketemu teman saya, ya. Saya datang ke rumahnya. Saya bilang, Om, kan katanya Pak Alam, saya ingat ya kalau saya mau prospek, saya ingat kata-katanya Pak Alam, ketika kamu prospek, kamu harus cari sesuatu yang unik, yang ada hubungannya dengan uang. Nah ini unik lagi, ada hubungannya dengan uang. Apa yang unik waktu di zaman pandemi? Ikan cupang. Ya, mungkin Pak Alam bisa ini. Nah ini saya lebih kaget lagi, kok bisa ikan cupang sekarang ya booming lagi ya, terus harganya juga puluhan juta. Kok bisa ya? Terus pas saya ketemu prospek, untungnya sebelumnya saya pernah lihat artikel ini gitu kan, saya ketemu prospek saya, kok iso ya Om, melihara ikan cupang juga? Iya, berapa? Saya kira harganya dia 100.000, 200.000. Dia bilang, oh macam-macam wet, ini ada 500.000, ini ada 1 juta, ini ada 11 juta. Loh, ngapain Om ikan bisa sampai mahal gitu? Ya ini untuk mengatasi kebosanan saya, wet. Maksudnya gimana lah? Kita kan kalau misalnya nih ke kantor, tiba-tiba salah satu teman kantor itu ada yang terdeteksi COVID, pasti kan kita diliburkan selama 2 minggu. Ya kan nggak ngapa-ngapain kan, wet, bosen. Ya udah, kita main ikan cupang aja loh. Kayak gimana? Gini wet, bicara mainnya. Dan ini ikan cupang, ya pakai itu loh, apa namanya, kolam kecil-kecil, kayak toples kue kecil-kecil. Nah, kamu angkat gini, sekrek gitu. Nah, nanti ikan cupangnya itu ngeluarin ini sirip. Nah, gini loh, wet. Nah, terus bagusnya gimana? Ya ini ngeluarin siripnya, wet. Saya batin aja, bagusnya di mana ya? Tapi karena harapan saya harus mencari sesuatu ya, supaya dia closing. Sudah gini, dan saya memikirkan berapa premi yang bisa dia bayar, ya ini ngejar Shanghai, jadi harus konsentrasi, gitu kan. Terus, saya mulai hitung nih ikan cupang-cupangnya ya kan, 500.000 segini, wah ini dia menghabiskan ikan cupang totalnya ini ada sekitar 60 juta, berarti dia punya uang lebih dari 60 juta, wah cocok nih, esensial keluarga, wah semangat saya, ngomong, closing teman-teman, ya gitu. Jadi apa? Saya mulai mencari market di luar kemampuan saya, ya bukan lagi saya ketemu orang di mana saya merasa nyaman, gitu. Memang sangat tidak nyaman ketemu orang yang levelnya di atas kita, ya bukan dari level secara uang ya, tapi secara pemikiran, pekerjaannya, lingkungannya, itu membuat saya tidak bisa tidur, ya. Saya selalu kalau mau masuk ke rumahnya itu saya masih di luar rumahnya itu sampai ini sampai bingung, Mas doakan aku ya. Tapi Pak Alam itu pinter, nggak mau nemanin, karena kalau ditemanin pasti saya tidak belajar gitu. Masih bilang, kan kamu yang mau jadi BP, kan kamu yang mau ke Korea. Iya sih, no. Jadi kalau teman-teman punya goal ya, jangan sampai
dorong suaminya, ayo Taya, ayo Topa, bantu aku. Jangan. Jadi kan ini goal pribadinya teman-teman. Semangat ya. Makanya Hari Ibu kan, saya pantesan Pak Alam suruh saya maju Hari Ibu mungkin itu ya. Semangat wanita, semangat ibu-ibu. Gitu. Nah, terus setelah saya lihat-lihat itu, akhirnya saya lihat, oh gitu. Jadi selama pandemi ini saya lihat ada bisnis, berganti 3 bisnis ya. Masyarakat Indonesia ya. Masker, sepeda, dan ikan cupang. Gitu. Terus beberapa hari kemarin Mas Jenny ke rumah. Ya. Mas Jenny kalau ke rumah tuh mesti malam. Ya, saya nggak tahu kenapa ya malam. Mungkin kalau siang takut ya kena matahari ya. Gitu. Mungkin jadi vampir. Maaf Mas Jenny. Oke. Oke itu Mas Jenny bilang gini, setelah kita ngobrol-ngobrol, Mas Jenny bilang, Mbak Iwet itu kalau punya bisnis, apa namanya, maunya bisnis yang apa? Bisnis yang sekali dapat hasilnya besar, atau berkali-kali dapat tapi hasilnya terus konsisten, terus lama. Terus makin membesar. Wah, ini pertanyaan susah ya teman-teman ya. Pengen yang sekali besar ya lumayan. Tapi ya pengen yang berkali-kali juga besar tanpa batas itu ya lumayan juga, itu ya butuh. Terus saya bilang gini ke Mas Jenny. Enggak apa namanya? Juga kadang-kadang saya gini, Mas Jenny kenapa sih nanya aku, kan tanya Pak Alam. Kalau tanya Pak Alam kan enak. Dapat jawaban diplomatis ya, atau dapat jawabannya enak kan gitu. Kenapa Mas Jenny tanya sama saya? Dalam hati saya gitu. Jadi berhubung Aplen yang tanya ini harus jawab ini. Kalau nggak bisa jawab, wes iki ngisi-ngisi Pak Alam palingan ngono ya, batinku. Nah, terus saya bilang gini, Mas Jenny, kalau misalnya saya masih berumur 30-an dan saya menjalankan bisnis ini sendiri, saya pasti akan menjawab yang pertama. Dapat sekali besar. Tapi karena saya melihat saya menjalankan bisnis ini bersama Pak Alam, saya milih kedua. Kenapa? Pak Alam tahun depan sudah 50 kurang 1. Ya, 50 tahun kurang setahun maksudnya gitu ya. Berarti apa kalau seperti itu? Berarti butuh income atau bisnis yang bisa menjaga pikirannya sama hatinya tetap aman. Karena kalau umur-umur segitu, ya, tentunya saya kemarin belajar psikologi ya, walaupun nilainya pas-pasan, walaupun lulusnya itu dibantu Pak Alam bikin skripsi ya, tapi saya dapat pelajaran ya, ketika orang umur 50, dia akan mencari sesuatu yang berada di zona nyaman, karena 60 persiapan pensiun. Gitu. Ketika orang umur 60, dia tidak lagi berpikir tentang uang, tentang money, gitu, tapi dia berpikir tentang namanya life is balance, antara mind, body, and soul. Tapi kenapa banyak orang di luar sana umur 60 masih memikirkan uang? Karena uangnya belum cukup, uang pensiunnya tuh loh belum cukup. Saya bilang gitu ke Mas Jenny. Berarti saya kan harus mencari bisnis yang saya sama Pak Alam bisa kerjakan ini untuk jangka panjang. Seperti itu Mas Jenny jawaban saya. Jadi kenapa saya kemarin milih Allianz ya, pertimbangannya itu walaupun banyak bisnis-bisnis saya yang lebih menguntungkan, ya saya lebih pakai kacamata kuda karena saya sama Pak Alam ingin menyelesaikan apa yang sudah kami awali gitu. Karena kan kami bangkrut atau pertama kali mengawali bisnis ini keadaan minus bangkrut bukan karena kami salah strategi dalam berbisnis ya, karena kami itu bilang apa cengkal ya, karena dulu kami anti asuransi gitu ya. Nah dari itu obrolan panjang ya kan, saya tambah yakin di bisnis ini. Terus saya juga melihat bahwa ini adalah bisnis yang keren. Ya. Saya bisa melihat yang pertama kenapa saya sangat mencintai bisnis ini. Ya. Pertama, sejak pandemi bisnis ini bisa dijalankan secara online. Ya. Apalagi ibu rumah tangga sama saya, seperti saya. Walaupun Pak Alam itu juga menjalankan bisnis Allianz, tapi tanggung jawab anak-anak tetap di saya. Bukan berarti ketika Pak Alam itu bisnis Allianz juga ya, saya keluar sendiri, gak pernah. Paling kan bawa anak-anak, tetap anak-anak tanggung jawab kami. Kalau misalnya ada apa-apa sama anak-anak, Pak Alam mesti kodenya gini, Hani, besok nggak boleh keluar rumah ya, kamu di rumah. Itu langsung mati kon. Iki pasti anak yang salah ini, aku besok nggak keluar rumah. Wah, itu langsung saya langsung introspeksi, kenapa ya Mas ya? Terus aku nanya kakak, nanya adik, mungkin mereka cerita-cerita yang menganggap bahwa saya bekerja di luaran, anak-anak ini tidak merasa diperhatikan walaupun mereka ikut, kayak gitu. Dengan adanya online,
ibu rumah tangga seperti saya merasa lebih mudah. Kenapa? Ya, karena hanya dengan modal saku, kering, tabungan tetap masuk. Apalagi sebulan sekali selalu ada sapaan mesra dari Allianz. Selamat pagi, komisi Anda, bla 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 bla. Gitu. Mungkin karena Pak Alam lihat saya itu sering menghandle tim, sering presentasi pakai headset. Kemarin itu akhirnya dibelikan ini nih sama Pak Alam nih, headset Bluetooth ya. Jadi ini taruh di kuping ya. Saya bisa ngomong, bisa follow up sama tim saya sambil nyapu, sambil ngepel, sambil beres-beres, sambil ngulang, terus sambil bantuin tugas anak gitu ya. Jadi ini sangat bantu. Terima kasih cintaku dikasih kado ini. Katanya biar ndang BP gitu kan sudah 10 gitu. Saya tambah semangat lagi. Nah, yang kedua kenapa saya suka bisnis ini karena ada trainingnya ya, apalagi kayak ibu rumah tangga seperti saya itu kan tidak punya ya latar belakang bisnis. Uang keluarga saya aja semuanya pegawai negeri gitu ya, yang cuma jalankan bisnis nggak pegawai cuma saya. Nah, bagaimana ya? Ada trainingnya, ada secara offline, ada secara online gitu. Kita juga punya yang namanya Univision Go ya. Saya banyak belajar itu e-pro gitu. Saya juga adalah fans berat dari suami saya. Jadi setiap kali dia ngeluarin YouTube, saya pertama kali orang yang denger ya. Kenteng, onceng, wah Pak Alam rek bojoku rek mari meluncurkan YouTube belajar. Nah, gitu. Saya juga belajar teman-teman. Saya tidak menganggap diri saya gini karena saya istri Pak Alam, jadi saya nggak belajar. Ya, saya memposisikan saya seperti saya sebagai agennya kayak gitu. Yang ketiga, yang saya senang dari bisnis ini, kemarin kan masa-masa pandemi, kita tetap mempunyai penghasilan yang stabil. Walaupun selama 3 bulan, itu bisa dibilang omset itu stuck, tapi penghasilan tetap stabil. Gitu ya teman-teman. Jadi, ibaratnya tetap berpenghasilan walaupun krisis. Kayak gitu. Terus yang saya suka lagi dari bisnis Allianz, kenapa saya sangat mencintai bisnis ini, adalah saya merasa produk ini dibutuhkan oleh semua orang. Ya. Selama orang itu membutuhkan income, selama orang itu butuh penghasilan, dia butuh income-nya dilindungi. Gitu. Seperti katanya Charlie tadi, karena orang kalau nggak ada income dia nggak bisa hidup. Ya. Orang aja yang gara-gara pandemi kemarin gajinya dipotong 50%, itu aja udah bingung. Apalagi kalau penghasilannya hilang 100% karena resiko yang tidak kita bisa prediksi. Kayak pandemi seperti ini kan kita tidak prediksi akan adanya pandemi. Kalau seandainya tahun depan saya tahu ada krisis seperti ini, saya dari setahun sebelumnya saya udah persiapan. Mau persiapan apa? Wis pokoknya persiapan wis. Ya kan? Gitu. Karena saya merasa produk ini bagus, ketika Mas Jenny mempresentasikan atau menawarkan Allianz, saya tertarik adalah produknya. Ya. Sampai saya jual iPad gitu ya. Kenapa saya jual iPad? Karena kondisi kami minus. Ya, makan aja nggak bisa, jangankan makan sehari sekali. Gitu. Kadang-kadang kalau makan itu, kalau ada teman yang tahlilan, saya sama Pak Alam menuju ke sana. Kenapa? Lumayan makan gratis. Ya kan, setiap hari, 7 hari Iwan makan kan. Ada ikut tahlilan, ngaji-ngaji dapat makan, alhamdulillah itu rezeki. Ya kan? Saya bilang sama Pak Alam begini, waktu Mas Jenik menjelaskan tentang Allianz. Mas, ini bagus Mas. Gitu. Apa bagusnya? Iya, ini premi 1 juta, Mas dapat warisan 1 miliar. Aku dapat warisan 1 miliar, Mas. Nah, langsung Pak Alam gini, ya, kalau aku mati, lah, kon jadi janda soge laan, janda kaya lah, kan kamu kawin lagi. Wah, salah rek, aku rek, ngono, ya kan? Yo gak gitu, Mas. Gitu. Nah, ternyata setelah beberapa lama saya belajar, memaknai kata-kata tadi videonya Pak Alam ya, warisan. Orang ketika kita bilang sama warisan ke suami, itu kan berpikirannya, loh kan kaya, nanti kalau kawin lagi piye gitu. Ternyata yang paling halus supaya disetujui bukan warisan, tapi Mas ini ada premi 1 juta, bisa melindungi penghasilannya Mas sampai 1 miliar. Itu kan lebih halus ya, jadi mau nggak sampai ditentang gitu ya. Saya tuh baru tahu baru kemarin itu, oh gitu ya, itu kan saya selalu ikut grup meeting, selalu ikut dengerin Pak Alam, akhirnya ketemu kata-kata yang misalnya lebih halus lah.
Tetap waktu itu saya bilang warisan, Pak Alam tidak setuju. Saya bilang begini sama Pak Alam, Mas ingat nggak waktu kita di rumah sakit, waktu Ali, gitu ya. Jadi saya sama Pak Alam itu menikah 10 tahun, tidak dikaruniai anak, ya. Dapat anak, ya kali itu musibah ya, karena dulu kami anti asuransi. Dan kami harus mengeluarkan uang minimal 7 juta per bulan untuk agar anak kami tetap bertahan hidup. Dan bertahan hidup hanya sampai 60 hari. Saya bilang sama Pak Alam gini, Mas tahu nggak, ketika dulu kita punya uang, dapat utang-utangan, ya, uang 2 juta, itu loh nggak ada apa-apanya, Mas. Itu langsung habis. Saya nggak mau ribut-ribut masalah uang, Mas. Kenapa saya bilang gini Pak Alam? Saya meyakinkan Pak Alam, karena Pak Alam itu juga tulang punggung dari abahnya, dari orang tuanya. Saya bilang gini, saya nggak mau jadi istri yang durhaka, Mas. Uang 2 juta yang kemarin, itulah kita bingung sih. Ini ngasih abahmu atau ini buat anakmu? Bisa aja kalau saya egois, saya ngasih anak. Gitu. Tapi saya nggak mau Mas jadi istri yang durhaka, saya bilang gitu. Saya nggak mau ribut karena masalah uang. Coba teman-teman atau ibu-ibu di sini, pernah nggak sih kita ribut masalah uang, bingung? Kok orang tua di sana dikasih, kok orang tua kita enggak? Saudara sana kok dikasih, saudara kita kok enggak? Saya bilang Pak Alam, saya nggak mau ribut masalah uang. Cukup kemarin waktu yang di rumah sakit, kita sudah bingung. Jadi saya bilang sama Mas Alam gini, Mas setuju nggak setuju, Mas tanda tangan. Ya terus yang bayar siapa? Ya yang bayar Mas lah, kepala keluarga. Ahli warisnya ya aku lah, sama anak-anak. Kok enak? Ahli warisnya siapa? Ya. Jadi teman-teman, saya di sini ngomong sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Kenapa? Karena kita yang pintar memanajemen uang, kita yang tahu kondisi keluarga kita. Ya, bagaimana kita lihat pengorbanan seorang ibu, kita lihat sedikit cuplikan video berikut ini ya. Menurut Anda, adakah yang aneh? Berawal dari wanita tua yang mulai latihan lari secara serius, 20 km setiap hari. Menurut Anda, apa yang menjadi penyebabnya? Apa yang menginspirasinya? Apakah karena dia ingin tampak menarik kembali, seperti wanita muda lainnya? Ataukah dia melakukannya demi kesehatannya? Ataukah dia sedang menyiapkan dirinya untuk hari yang istimewa? Atau dia sedang jatuh cinta? Atau karena Nyonya, waktu kita sudah habis. Bisakah ginjal saya dipindahkan ke anak saya? Nyonya Wang memiliki anak yang mengalami gangguan pada ginjalnya, dan jalan keluar terbaik adalah dengan transplantasi ginjal. Namun, transplantasi ginjal tidak semudah yang diduga. Tubuh penerima dan pendonor haruslah sesuai. Jika gagal, risiko kematian tetap tinggi bagi penerima ginjal. Nak, jangan khawatir. Dokter meminta ibunya untuk menurunkan berat badannya agar operasi transplantasi ginjalnya dapat dilaksanakan. Nyonya Wang menyatakan bahwa selama seumur hidupnya,
Dia tidak pernah terpikir untuk menurunkan berat badannya secara serius. Dia tidak ingin tampak menarik, dia tidak khawatir dengan sakit atau risiko kematian. Tidak ada satupun lelaki yang bisa memaksa dirinya atau membuatnya menyerah untuk jatuh cinta, kecuali anaknya. Apakah Anda sudah siap? Tidak ada yang saya takutkan di dunia ini kecuali kehilangan anak saya. Nyonya Wang Xuanli mengorbankan ginjalnya demi anaknya. Sebuah kisah nyata seorang ibu tua yang mengurangi berat badannya 20 kg dalam waktu 3 bulan untuk memperpanjang usia hidup anaknya dengan berlari 20 km setiap harinya. Kehilangan untuk mendapatkan kembali lebih banyak. Kita ini, saya akan ngomong sebagai sesama seorang wanita, sebagai seorang ibu buat anak-anak, ya kan. Juga mungkin calon ibu di sini teman-teman semua, ya kan. Itulah seorang ibu, itulah wanita, ya. Rela untuk menurunkan berat badan 20 kilo 3 bulan demi anaknya. Kita rela, ibu-ibu di sini berumah tangga, menahan lapar, tidak jajan, hanya demi jajannya anak-anak. Betul, Bu? Ya. Kita rela tidak beli apa-apa, tidak beli make up, tidak beli baju, yang penting anak-anak sekolah. Benar, Bu? Saya mengajak di sini semuanya, ibu-ibu, untuk punya proteksi yang maksimal, mumpung masih sehat. Mumpung tidak ada gejala-gejala yang lainnya. Mumpung masih bisa di-ACC sama Allianz. Hanya dengan menyisihkan 50.000 per hari, bisa menyelamatkan keluarganya ibu-ibu semua di sini. Menyelamatkan anak, menyelamatkan suami. Hanya 50.000 per hari. Ibaratnya, itu memotong uang jajan kita. Kita loh selama hamil 9 bulan, terbiasa menahan godaan, terbiasa puasa, ya, agar anak kita tumbuh sehat, agar anak kita kuat, agar anak kita pintar. 9 bulan kita bisa puasa untuk mengurangi kesenangan. Masa untuk kali ini saja kita tidak mampu mengulanginya lagi? Saya yakin ibu-ibu di sini bisa. Kalau ada yang bilang saya masih bicara sama pasangan, sebenarnya pasangan Anda itu tergantung dari Anda. Kenapa? Karena yang paling tahu situasi kondisi keluarga kita adalah istri, adalah wanita. Ada kata pepatah, anak suami boleh sakit, tapi jangan sampai istri yang sakit, jangan sampai ibu yang sakit. Kenapa? Rumah tangga hancur, rumah isinya hancur. Ya kan? Kita sakit, ya juga harus merawat anak. Kita sakit juga harus merawat suami. Jangan sampai teman-teman kejadian seperti yang saya alami. Sebenarnya saya tidak mau cerita ini ya teman-teman, karena ketika saya cerita tentang Ali, itu membuat saya sedih yang sampai ketulungan. Karena saya sama kepala tidak punya uang. Di detik terakhir, ketika saya tidak punya uang, saya bilang begini, Ali, saya nggak punya uang lagi. Harus nyari utang-utangan di mana? Bunda sudah menyerah Ale.
yang bikin saya kaget dan kenapa saya tidak mau cerita ini adalah ketika saya ngomong mesin yang biasanya naik turun langsung lurus seperti ini teman-teman. Nih, yang saya kaget ya minta ampun. Saya merasa bersalah sampai sekarang. Kenapa? Saya harus mengatakan bahwa saya menyerah untuk mencari utang-utangan membayar rumah sakit. Padahal itu hanya butuh 3 juta teman-teman untuk membayar rumah sakit dan obat dan dokternya. Karena hanya kata-kata itu anak saya juga merasakan. Dia mungkin juga lelah berjuang, dia bilang daripada memberatkan ibu dan ayah saya, dengan saya tidak mau menjadi beban. Saya bilang para ibu-ibu di sini, jangan sampai suami kita, anak kita, mungkin kalau kita nggak sayang suami, mungkin anak lah, jangan sampai anak itu berpikir bahwa kita, anak-anak itu menjadi beban dari orang tua. Dan untuk bapak-bapak, ya, ketika istri meminta asuransi, Pak, mohon dikabulkan. Kenapa? Karena ini demi kepentingan keluarga. Terus bapak-bapak, calon bapak, suami adalah mencari uang. Sisanya yang ngatur istri. Karena bapak-bapak tahu air mata wanita itu sangat mahal. Jangan sampai air mata wanita itu teman-teman tidak bisa membayar. Kenapa air mata wanita itu kok mahal? Saya kasih alasan. Satu alasan, kenapa air mata wanita itu mahal? Dan saya yakin Anda tidak akan mampu kalau tidak jadi MDIT. Air mata wanita itu mahal kenapa? Iya. Karena makeupnya luntur, teman-teman. Suami, makeupnya luntur ya. Kenapa makeup itu luntur? Berarti bedaknya luntur, maskara luntur, lipstiknya yang nyolok-nyolok ya luntur. Ya kenapa ya? Karena umbelen. Blush on luntur, foundation ya luntur. Totalnya loh 1,3 juta. Hayo, padahal uang bulanannya lo nggak sampai 1,3 juta. Ini hanya untuk karena menangisnya saja. Makanya air mata itu mahal. Jadi para suami, jangan sampai membuat air mata istri Anda jatuh. Anda tidak akan mampu untuk menghapusnya dan membayarnya. Ya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.